Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami boleh mengatakan bahwa karena kasih-Mu kami ada hari ini. Terima kasih Bapa buat seluruh perjalanan kehidupan kami sampai hari ini di dalam Engkau bersama dengan-Mu Tuhan. Kami kuat, kami menang, kami diberi pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, ajari kami, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, beri kami pengertian, mampukan kami untuk dapat memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, pakai hanya sebagai alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita masih di tema kita di bulan ini adalah living selflessly ya, atau hidup tanpa pamrih, atau lebih tepatnya hidup tidak mementingkan diri sendiri ya. Nah, itu tema yang kita pelajari di sepanjang bulan ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama sebuah kisah. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Alkitab Bapak Ibu yang ada di ponsel saudara. Nah, silakan dibuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke 27. Lukas 18 ayat 18 ini kisah tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu atau sidang jemaat Tuhan baca ayat 19, demikian seterusnya berganti-gantian sampai ayat yang terakhir ayat 27. Baik, saya akan mulai dengan ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dari pelajaran yang bisa kita pelajari ya dari kisah ini. Nah, cerita tentang orang kaya ini ya, orang kaya yang datang kepada Yesus. Dia ini seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, orang kaya dalam cerita ini Bapak Ibu beda dengan orang kaya di zaman kita sekarang ya. Kalau zaman dulu itu adalah mereka sesama orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang mendapatkan kedudukan, posisi atau status sosial ekonomi yang lebih baik. Mereka ini sebagai pemimpin bisa berarti mereka ini ahli Taurat, bisa berarti mereka orang Farisi, ya. Nah, jadi ini pemimpin, dia datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia begini, "Nah, engkau tahu kan hukum Tuhan, kau tahu perintah-perintah Allah. Nah, seperti tadi dikatakan jangan berzina, kemudian juga jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya.
Nah, kemudian dia jawab, orang kaya ini dia menjawab, semua itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, artinya bahwa dia sudah diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dia hafal, dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak pernah mencuri. Dia tidak pernah melakukan atau tidak pernah berzina, tidak pernah bersaksi dusta dan sebagainya. Kemudian Yesus waktu melihat orang ini dan dia bilang satu hal, oh masih ada satu yang kurang. Pergi jualah segala harta milikmu, kemudian hasilnya bagi-bagikan kepada orang miskin. Nanti engkau akan beroleh harta di sorga dan datang ke sini, ikutlah aku. Nah, Alkitab bilang orang itu kemudian merasa sangat sedih, amat sedih. Waktu Yesus bilang jualah segala hartamu, bagi-bagikan hasilnya itu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jadi waktu dia mendengar perkataan itu dia sedih dan pergi meninggalkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak saudara untuk kita merenungkan bersama-sama. Dari peristiwa ini, saudara mari perhatikan bahwa kenapa sih orang kaya ini sampai dia sedih. Orang ini sedih waktu Yesus bilang jual segala hartamu, hasilnya bagi-bagikan kepada orang miskin dan engkau datang ikutlah aku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, nah ada 3 hal penting, ada 3 pelajaran yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dari kisah ini berkaitan dengan tema kita yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang pertama kita lihat bahwa dikatakan dia sangat kaya. Orang ini sangat kaya. Alkitab bilang sangat kaya. Bukan hanya kaya tapi sangat kaya. Bapak Ibu, berarti orang ini pada zaman itu mungkin dia orang yang sangat kaya, hartanya berlimpah-limpah. Nah saudara, kemudian karena kekayaannya inilah kemudian waktu Yesus bilang datang ikutlah aku, kemudian dia sedih. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang kita mau pelajari tentang kekayaan itu. Dia sangat kaya. Apakah Yesus membenci orang kaya? Apakah Yesus menolak orang kaya untuk menjadi muridnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti sampai di sini kebenaran ini. Bahwa Alkitab mengatakan, Alkitab mengajarkan Yesus tidak pernah membenci orang kaya. Yesus tidak pernah membenci kekayaan. Semua tidak, tapi ajaran tentang nasihat kepada orang kaya ada banyak di dalam Alkitab. Tapi membenci orang kaya atau membenci kekayaan, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan di dalam Alkitab kita tidak pernah menemukan bahwa Tuhan atau Yesus membenci kekayaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau begitu, yang bisa kita pelajari adalah boleh kaya enggak? Kita boleh jadi kaya? Boleh. Kaya sedikit? Boleh. Ya boleh. Sekali lagi boleh. Saudara mau jadi kaya? Boleh. Ya. Nah, jadi Tuhan itu tidak menentang yang namanya kaya. Tuhan tidak menentang orang yang menjadi kaya. Tapi mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam hal kekayaan ini dikatakan bahwa orang ini ada 2 hal penting. Yesus tahu hati orang ini. Nah, dia tahu dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai 25 itu cerita tentang waktu Yesus membersihkan bait Allah atau merombak mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Nah, di dalam Yohanes 2 itu di bagian terakhir dikatakan begini bahwa Yesus itu tidak memperkenalkan diri tidak memberi dirinya untuk dikenal oleh mereka. Tapi Yesus tahu siapa mereka. Yesus tahu hati setiap orang. Bapak Ibu, Yesus tahu orang kaya ini apa tujuannya, apa motivasinya, apa niat hatinya. Dia datang kepada Tuhan sehingga dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tahu tujuannya, Yesus tahu niat hatinya orang kaya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah karena itu Bapak Ibu,
Ketika Yesus melihat hatinya, Yesus tahu tujuannya, niat hatinya, maka di situ kita lihat bahwa yang kedua, dia tidak mengenal bahwa orang ini datang bukan untuk mencari Tuhan. Orang ini datang bukan karena dia mengasihi Tuhan. Orang ini datang bukan untuk mengenal Tuhan atau menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi orang ini datang hanya untuk satu, menguji. Yang kedua, dia ingin pamer. Dia ingin pamer kekayaan dia, status kehidupan dia. Dia pengen bertanya dan dia mengharapkan jawaban. Dia mengharapkan Yesus memberi jawaban yang tepat sesuai dengan harapannya. Nah, Bapak Ibu, orang ini saya tulis begini bahwa dia tidak mengenal Allah Israel yang disembahnya. Yang menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah kekayaannya. Nah, Bapak Ibu, disinilah letaknya tadi saya katakan Tuhan tidak membenci kekayaan. Tuhan tidak membenci orang kaya. Tapi yang dibenci oleh Tuhan adalah ketika kekayaan kita menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya begini, kekayaan yang menuntun hidup kita, mengatur hidup kita, kekayaan yang mengendalikan hidup kita, kita menjadi hamba dari harta itu sendiri. Itu yang dibenci oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, bahwa ketika harta, kekayaan menjadi Tuhan dalam hidup kita, dia menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, yang memimpin kita, yang kemudian mengatur hidup kita, yang kemudian juga mengendalikan segala pikiran, perasaan dan keinginan kita, maka itulah di mata Tuhan salah. Kalau kekayaan itu seperti itu, kalau posisi kekayaan seperti itu, maka di mata Tuhan itu salah, atau juga itu adalah dosa. Ketika kekayaan mengendalikan kehidupan kita, ketika kekayaan jadi segala-galanya, dia menjadi Tuhan, penguasa dalam hidup kita, dia mengatur hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, ada satu pepatahnya orang Inggris bilang begini, bahwa kita ini harusnya kita yang menjadi Tuhan buat harta kita. Bahwa harta itu harus jadi hamba yang baik untuk kita. Artinya kita harus mengatur, mengelolanya. Kitalah yang mengatur, bukan harta yang mengatur kita. Bukan harta yang mengendalikan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sampai di situ. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan tidak membenci kekayaan. Tuhan tidak membenci orang kaya. Tapi ketika kekayaan menggantikan Tuhan dalam hidup kita, kekayaan itu menjadi Tuhan dan kita menjadi budak dari kekayaan, maka itulah yang disebut kesalahan, itu yang disebut dosa, dan itu yang ditentang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua, kenapa sih orang kaya ini kemudian pergi dengan sedih hati? Nah, yang kedua adalah jawaban Tuhan Yesus tidak sesuai dengan ekspektasinya atau sesuai dengan harapan dia. Paling tidak orang kaya ini punya harapan begini. Waktu dia tanya kepada Yesus, waktu dia jawab, dia bilang, semua hukum Tuhan sudah kulakukan sejak dari masa mudaku. Artinya dia ingin menunjukkan, saya ini orang yang taat. Saya tidak pernah melawan Tuhan. Saya tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Saya taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak dia mengharapkan feedback atau pujian atau juga sanjungan dari Tuhan. Mungkin saja tidak tertulis di sini, tapi mungkin saya bayangkan begini, bahwa mungkin dia mengharapkan Tuhan bilang, waduh kamu hebat, kamu hebat. Jarang loh orang kaya takut Tuhan. Jarang loh orang kaya taat kepada perintah Tuhan. Mungkin saja dia mengharapkan seperti itu. Bagus, lanjutkan hidup yang benar. Kamu jadi berkat ya bagi orang lain. Ya mungkin sekali lagi mungkin itu menurut saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengharapkan umpan balik atau pujian dan sanjungan dari Tuhan seperti itu. Tapi yang dia dapatkan, Yesus menjawab tidak seperti itu. Yesus tidak memberikan pujian kepada dia. Yesus tidak memberikan sanjungan kepada dia. Tapi yang Yesus katakan adalah, pulang jual harta milikmu. Itu yang Yesus katakan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, nah dari sini kita belajar bahwa orang kaya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengharapkan pujian dan sanjungan dari Tuhan. Bapak Ibu hati-hati, kadangkala seperti itu. Kaya itu bukan hanya saja kita kaya materi. Bapak Ibu seringkali mungkin di dalam pelayanan saudara dipakai Tuhan luar biasa. Saudara diurapi Tuhan dengan luar biasa. Saudara dipakai oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Ingat, jangan sombong. Jangan sombong. Ketika orang memberikan pujian, wah kamu hebat, doamu keren. Jangan saudara bilang, kemudian saudara besar kepala, iya ya keren, gua keren ya. Jangan. Atau ketika mungkin saudara, ini kan lagi doa puasa, ini pada puasa nggak Jumat Sabtu kemarin? Doa puasa loh gitu. Tapi saya ingatkan kepada saudara gini, saudara puasa, saudara doa dan puasa, hebat lulus Jumat Sabtu. Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sabtu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Begitu saudara berhasil puasa gitu. Lu hebat ya, bisa tahan ya. Jangan sombong ya. Ketika orang memujimu, ingat baik-baik, Tuhan itu tidak memuji orang kaya itu karena dia tahu niat hatinya. Karena dia tahu motivasinya dia datang kepada Tuhan. Nah begitu juga, Tuhan tahu niat hatimu puasa. Tuhan tahu tujuanmu doa dan puasa. Ingat baik-baik, jangan doa puasa buat pamer-pamer ya. Jangan doa puasa buat bangga-banggaan. Jangan. Tapi saudara doa puasa itu benar-benar karena saudara punya beban, karena saudara punya kerinduan. Seperti yang saya katakan, kita doa puasa itu untuk pembangunan gereja kita yang ada di belakang. Lagi direnovasi dan kita butuh biaya yang besar sekali di sana. Nah karena itu kita doa puasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya kembali. Tuhan tahu niat hatinya, dia mengharapkan pujian, dia mengharapkan sanjungan dari orang lain. Nah itulah, dan Yesus dalam pengajaran di dalam Alkitab tadi saya bilang ada banyak pengajaran tentang kekayaan di dalam Alkitab itu yang mengatakan bahwa tadi saya bilang kekayaan itu boleh, saudara kaya boleh, tapi jangan sombong. Jadi kaya kemudian sombong, jadi kaya kemudian angkuh. Nah itu kan sifat manusia. Kekayaan itu seringkali menjadi mengukur, dia seringkali jadi pengukur harga diri kita. Harga diri kita seringkali diangkat oleh kekayaan, harta, uang. Coba aja kalau saudara punya banyak uang, kelihatan. Biasanya itu yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Kekayaan itu menentukan harga diri. Nilai hidup seseorang itu seringkali ditentukan oleh kekayaan. Berapa banyak kekayaannya, berapa banyak uangnya. Kita bisa lihat, saudara bisa lihat. Kalau di sini kita bisa lihat. Contoh, biasanya kalau tanggal masih muda itu senyumnya tuh lebar semuanya. Kalau datang di gereja, shalom, apa kabar? Gitu, shalom. Tapi coba kalau sudah tanggal tua gitu, tanggal tua, shalom, shalom. Bahkan ada yang udah bodoh amat lah masuk gitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, intinya bahwa saya mau katakan bahwa seringkali kekayaan itu jadi Tuhan buat hidup kita. Kekayaan itu seringkali jadi berhala dalam hidup kita. Nah itu yang ditentang oleh Tuhan. Kita boleh kaya, ketika saudara kaya, ketika saudara punya harta benda, ketika saudara punya uang. Tapi ingat, jangan sombong. Sekali lagi, jangan sombong. Sombong itu biasanya begini. 2, 1, kepada Tuhan itu sudah gak peduli dengan Tuhan. Kenapa? Cukup, duit saya cukup, harta saya cukup, gak butuh Tuhan, gak perlu Tuhan. Itu 1. Kalau dengan sesama, sombong dengan sesama itu seperti memandang orang lain rendah.
memandang, menghina orang lain karena tidak sama seperti dirinya. Nah, itu disebut kesombongan. Bapak Ibu, dari tempat ini saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah menjadikan harta kekayaanmu untuk mengukur nilai hidupmu. Jangan sampai harta bendamu membuat engkau seolah-olah membuat harga dirimu lebih baik dari orang lain. Saudara, Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang memilih saya, dialah yang membuat harga diri kita itu menjadi punya nilai yang luar biasa. Kita berharga karena kita dipilih Tuhan. Kita berharga karena kita dikasihi Tuhan. Bukan karena kita punya uang yang banyak. Bukan karena kita punya harta yang banyak. Kita punya harga diri itu karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, itu yang kedua, orang kaya ini kenapa dia sedih? Karena dia mengharapkan pujian, sanjungan dari Tuhan, ternyata dia nggak dapat. Nah, yang berikutnya kita lihat bahwa di dalam ajaran Tuhan itu dia bilang begini, kita lihat di sini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu salah satu ajaran Tuhan Yesus. Dia pakai ukuran ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kamu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk. Salah satunya masalah kekayaan, masalah kesombongan, masalah keangkuhan yang terdapat pada ahli Taurat dan orang Farisi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut kita lihat. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa orang kaya itu sedih lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Dia berbudaya dengan santun dan baik, tapi tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu, saya bikin sebuah pernyataan. Jika seseorang menjadi jahat perilakunya karena tidak mengenal Tuhan adalah hal yang lumrah. Tapi menjadi aneh jika seseorang tidak mengenal Tuhan tapi hidupnya baik. Paham ya? Ada orang hidupnya jahat tapi dia tidak mengenal Tuhan. Lumrah. Tapi ada orang yang tidak mengenal Tuhan tapi baik. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Bapak Ibu, banyak. Nah, kenapa saya gambarkan seperti ini? Kaitannya sama orang kaya tadi itu. Orang kaya yang datang kepada Yesus itu. Dia orang baik. Dia tidak pernah melanggar hukum Tuhan. Dia tidak pernah mencuri. Dia tidak pernah berzina. Dia tidak pernah bersaksi dusta. Gak pernah. Bukankah itu orang baik? Iya, baik. Baik. Secara moral baik. Tapi apakah baik itu menunjukkan bahwa dia kenal Tuhan? Apakah baik itu menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan? Alkitab menunjukkan bahwa belum tentu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin lihat banyak orang baik di sekitar kita. Tapi sekali lagi, manusia itu kan biasa menilai dari casingnya. Wah, casingnya bagus gitu. Melihat dari penampilan, melihat dari luarnya. Kadang-kadang, ini baik gitu ya. Baik. Halo, ada di sini anak-anak muda yang belum menikah? Coba tolong angkat tangan yang belum menikah. Kok cuman satu yang jujur di depan, yang lain kemana? Ada dua. Kalau angkat tangan itu jangan begini. Angkat tangan itu begini. Ingat, saya ingatkan kepada anak-anak muda ya. Ingat baik-baik. Jangan lihat pasanganmu dari casingnya. Walaupun casing itu penting, tapi bukan itu ukuran. Casingnya boleh luar biasa, beautiful. Tapi belum tentu hatinya sama, belum tentu. Sama, yang jelek juga sama. Casingnya jelek, dalamnya juga jelek juga banyak gitu. Tapi karena itu pilihlah yang bagus.
Makanya bukan hanya pakai mata jasmani, pakai hati. Kalau lihat juga pakai hati. Lihat pakai hati. Nah, ini yang terjadi, ini agama pada waktu itu. Agama pada zaman Tuhan Yesus hidup itu kayak begitu. Terlihat dari luar agamawi. Terlihat dari luar rajin sembahyang. Terlihat dari luar rajin taat dalam segala hal. Tapi ternyata hatinya penuh kepalsuan. Hatinya penuh kepalsuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini orang kaya ini salah satu contoh. Terlihat dari luar, wih sangat beragama. Tuhan bilang, kamu sudah taat perintah-perintah Tuhan. Dia bilang, sudah. Dari kecil, saya sudah. Dari kecil, dia mau bilang, dari kecil tuh saya beragama, saya diajarin tentang agama. Bapak Ibu, ternyata ketaatan atau budaya, agama itu jadi sebuah budaya. Agama itu menjadi sebuah kebiasaan, budaya. Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya tadi pagi itu kita bahas tentang apa? Pelanggaran lalu lintas. Saudara hati-hati. Nah kalau di jalan raya itu ada kameranya polisi itu lagi karena ada korbannya sudah banyak gitu. Saya termasuk salah satu, walaupun bukan saya yang buat gitu. Nah saudara, yang saya mau tekankan tuh begini, bahwa contoh saudara jalan di jalan raya nih, udah tahu nih lampu kuning, saudara mau berhenti atau mau terus terabas? Lampu kuning di perempatan jalan, saudara mau hajar atau mau berhenti? Pelan-pelan ya, mana bisa sih pelan-pelan? Dua terus atau berhenti, itu aja. Nah, jadi maksudnya saya mau ingatkan begini, bahwa ada orang dia taat karena takut itu lampu, takut. Dampak dari lampu itu nanti urusannya pajak, urusan bayarnya. Dia takut. Tapi bukan karena dia sadar dan mengerti bahwa sebagai warga negara saya mesti patuh. Atau misal contoh dalam hal pakai helm. Ada banyak orang pakai helm naik motor. Tapi bukan karena dia sadar pentingnya helm, tapi karena takut polisi. Takut ditilang, dia pakai helm. Nah orang-orang model begini nih, itu agama tuh modelnya kayak begitu. Dia taat tapi dia nggak ngerti untuk apa dia taat. Karena ketaatan perintah semua itu sudah jadi sebuah budaya yang dikondisikan pada waktu itu. Bukan hanya saja orang diajar buat taat, tapi ada institusi tertentu, ada lembaga tertentu yang mengawas, kalau salah dihukum. Jadi mereka taat karena takut dihukum, bukan karena sadar, bukan karena mengasihi Tuhan. Itu orang kaya yang tadi itu. Modelnya kayak begitu. Jadi dia beragama itu karena takut. Takut apa? Takut dihukum. Kalau di dalam Alkitab kita temukan misalnya seorang wanita yang mau dilempari batu, tertangkap basah itu. Nah itu kehidupan waktu itu begitu. Kalau kamu salah, kamu mencuri, kamu berzina, atau kamu menjadi saksi dosa, itu hukumannya itu berat. Yang paling berat itu dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukuman pada waktu. Jadi ketika mereka taat, mereka diajarkan buat taat. Tapi satu hal yang terjadi adalah mereka tahu, kalau kamu nggak taat tuh nanti dihukum. Kayak anak kecil gitu. Ayo tidur lu, kalau nggak tidur tuh ada gorila di luar lu. Jadi dia tidur tuh bukan karena pentingnya tidur, tapi tidur karena takut gorila itu. Ditakut-takutin sama mamanya itu. Atau sama omanya itu ditakut-takutin. Nah jadi Bapak Ibu, nah seperti itulah agama pada waktu itu. Jadi kelihatan dari luar, sepertinya dia taat. Dia bilang aku sudah taat dari kecil. Tapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu tujuan dan niat hatinya, Tuhan tahu. Nah karena itu Tuhan bilang, jual hartamu, jual kekayaanmu. Ternyata yang jadi Tuhan dalam hidupnya itu bukan Tuhan, bukan Allah Israel yang namanya Yehova itu, bukan Yahweh itu.
Tapi yang jadi Tuhan dalam hidupnya itu kekayaannya, hartanya itu jadi kekayaan. Karena itu waktu Tuhan bilang kamu jual hartamu, hasilnya kamu bagi-bagikan kepada orang miskin dan datanglah ikut aku. Dia sedih. Dia sedih. Ya benar, karena Tuhan dalam hidupnya itu bukan lagi Allah Israel, bukan, tapi Tuhan di dalam hidupnya itu adalah kekayaan dia, harta dia itu jadi kekayaan dia. Makanya ketika disuruh jual, dia sedih. Dia seperti orang yang kehilangan harapan. Dia seperti orang yang gak bisa terima, orang yang gak setuju dengan pernyataan Tuhan Yesus, jual hartamu itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita hati-hati. Sampai di sini saya mau bilang kepada saudara-saudara juga, dan kita mesti hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sama kita memberikan persembahan, apapun bentuk persembahan itu. Bapak Ibu, ketika kita memberi, ingat, karena kesadaran, karena kita mengasihi Tuhan, karena itu kita memberi. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita mengasihi. Jadi kita mengasihi itu sekali lagi bukan karena kita terbiasa, bukan karena kita diancam, bukan karena kita takut hukuman, bukan. Tapi karena kita sadar bahwa aku dipilih Tuhan, karena anugerah aku diselamatkan Tuhan, karena anugerah aku melayani Tuhan. Sadar, yang paling penting itu kesadaran. Nah, saya seringkali saya sudah menjabarkan kepada saudara, memberi pengertian. Nah, ini kami kalau kita di gereja Rock, GBI Rock itu, nah itu punya dua prinsip kepemimpinan ya, jiwa dari kepemimpinan itu. Yang pertama itu namanya adalah mechanic leadership, kemudian yang kedua organic leadership. Nah, kalau mekanik itu memang segala sesuatu itu harus sesuai aturan. Bukan hanya sesuai aturan, kamu salah gak ada ampun. Peringatan, kalau masih melawan keluar. Itu tadi mekanik leadership seperti itu. Kalau organik itu lebih mengedepankan kesadaran. Kamu salah dikasih tahu. Nggak boleh begitu. Dikasih tahu. Kedua, kamu bikin salah dikasih tahu. Yang diharapkan itu adalah kesadaranmu muncul. Oh iya ya, saya salah. Gitu. Tapi kalau sampai nggak salah-salah juga, maksudnya nggak sadar-sadar juga, ya udah. Terakhir, kau salah. Artinya kamu nggak bisa gabung dalam tim inilah. Karena dikasih tahu berkali-kali juga nggak pernah ngerti. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nah kembali saya mau katakan kepada saudara bahwa dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, beragama kita, ingat kita tidak beragama tapi kita punya keyakinan Yesus yang membawa kita. Yesus adalah Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Kalau agama kan pengertiannya begini, bahwa seringkali di agama itu usaha manusia mencari Tuhan. Usaha manusia supaya berkenan kepada Tuhan. Itu agama. Tapi kalau prinsip dalam kerajaan Allah, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan datang memilih kita, memanggil kita, menyelamatkan kita. Itu prinsip dalam kerajaan Allah seperti itu. Jadi kita mesti menyadari bahwa kita ini dipilih Tuhan, bukan karena kita yang memilih Tuhan. Kita ini dicari Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan. Nah, kalau kita ini dicari Tuhan, diberi kasih karunia begitu besar, masih belagu, waduh, parah. Mestinya kita punya kesadaran, mestinya kita sadar, iya, aku dipilih Tuhan, aku dipanggil Tuhan, aku diselamatkan Tuhan, aku dibenarkan Tuhan, diampuni. Mestinya kita sadar, iya ya, berarti hidup saya nggak boleh main-main. Berarti hidup saya mesti taat kepada Tuhan. Berarti hidup saya ini mesti ikuti keinginan Tuhan. Mesti selalu ikut Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kan bilang bahwa kalau kamu mau mengikut aku, Matius pasal yang ke-18, pasal 16, dia bilang, kalau kamu mau mengikut aku, satu, kamu harus menyangkal diri. Kedua, pikul salib. Yang ketiga, ikutlah aku.
Jadi menyangkal diri itu artinya bahwa saudara tidak lagi mementingkan dirimu sendiri. Saudara tidak lagi mengutamakan dirimu, tapi yang kau utamakan adalah perintah Tuhan, keinginan Tuhan yang kau utamakan dalam hidupmu. Beragama atau bukan beragama, kita ikut Tuhan itu seperti itu. Hidup dalam kerajaan Allah itu seperti itu. Kita bukan mengikut keinginan kita bukan lagi mengatur Tuhan dengan keinginan kita, tapi kita tunduk kepada keinginan Tuhan. Itu kehidupan dalam kerajaan Allah seperti itu. Nah, jadi dia berbudaya dengan santun dan baik, tapi tidak mengenal Tuhan. Nah, banyak orang Kristen juga banyak kayak begitu, banyak. Kelihatan dari luar rajin, pelayanan rajin, apalagi doa pekerja rajin, segala macam rajin. Tapi apakah itu jaminan dia takut Tuhan? Jaminan dia mengasihi Tuhan? Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah kita sampai kepada kesimpulan. Sebelum dari belakang bikin begini. Nah ini kesimpulan. Bapak Ibu, kesimpulan artinya untuk kehidupan kita hari ini berkaitan dengan tema kita hidup mementingkan diri sendiri. Nah, ingat baik-baik tadi saya sudah katakan Tuhan itu tidak membenci orang kaya. Tuhan juga tidak membenci kekayaan ya. Namun yang dibenci Tuhan adalah ketika kekayaan menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan diri sebagai budak dari kekayaan. Itu salah di mata Tuhan ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini ayat-ayatnya ya, Matius 6 ayat 24, bandingkan Lukas 16:13, Ibrani 13 ayat 5. Jadi di sana Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mau bahwa kekayaan itu menjadi Tuhan. Nah, di dalam Matius 6 dan Lukas 16 itu dia bicara tentang mamon itu. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu mesti pilih satu. Kamu gak bisa bilang iya mamon iya Tuhan iya. Gak bisa. Kamu mesti pilih salah satu. Artinya siapa yang jadi Tuhan, siapa yang kau sembah dalam hidupmu, mesti pilih. Mesti tetapkan Tuhan atau mamon. Nah kemudian di Ibrani 13 ayat 5 itu adalah jangan jadi hamba uang. Ya, Bapak Ibu, jadi dalam kehidupan kita ingat baik-baik sekali lagi. Saudara boleh kaya itu tidak salah, punya harta tidak salah. Tapi hati-hati jangan sampai harta menggantikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, jangan sampai kekayaan yang mengendalikan hidupmu. Jangan sampai engkau menghambakan diri kepada kekayaanmu. Nah, itu salah di mata Tuhan. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, dampak kekayaan bagi seseorang ya. Bapak Ibu, ada dua dampak kekayaan bagi seseorang. Kekayaan itu dapat menaikkan harga diri. Tadi saya sudah bilang, menaikkan dan menurunkan harga diri. Nah, kita bisa lihat dalam pengalaman kehidupan banyak orang. Waktu kaya, wih senyumnya lebar gitu, pergaulannya segala macam. Tapi begitu jatuh miskin, tapi begitu ketika dia nggak punya uang, kelihatan dari situ jadi minder, jadi apa segala ya. Nah, kekayaan dapat membuatmu lupa dan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Kemudian kekayaan dapat membuat Anda menjadi sombong, angkuh dan tinggi hati dalam memandang rendah orang lain ya. Nah, itu dampak negatif dari kekayaan. Tapi dampak positifnya adalah bahwa kalau di dalam Tuhan, engkau kaya di dalam Tuhan karena Tuhan, maka yang terjadi adalah engkau akan menggunakan kekayaanmu itu untuk memuliakan Tuhan. Kau akan gunakan kekayaanmu itu untuk melayani Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu kalau di dalam Tuhan kita lakukan itu. Bahwa kekayaan yang kita punya, kita gunakan untuk menolong orang, kita gunakan untuk melayani Tuhan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat yang Tuhan inginkan, ini yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang terakhir itu adalah jangan hanya beragama Kristen, tapi percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dari tempat ini sekali lagi, saudara jangan sampai saudara hanya sebatas menjadi orang Kristen, hanya beragama Kristen.
Tapi dari tempat ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kalau orang hanya beragama, tidak sampai mengasihi Tuhan atau dipilih oleh Tuhan secara khusus, ya akan seperti itu. Saudara hanya sebatas beragama, pertama saudara akan lelah, capek. Orang beragama itu capek. Dituntut inilah, disuruh inilah. Apalagi nanti kalau di tempat ini Ibu Gembala berdiri di sini, uang. Saudara udah dari belakang uang lagi gitu. Padahal kan cuman mengingatkan gitu. Kembali kalau orang beragama dia akan melihat sesuatu tuh kayak begitu. Dia akan ikut Tuhan tuh seperti beban berat. Dia taat dengan susah payah. Dia taat perintah Tuhan itu dengan mengeluh. Itu orang beragama seperti itu. Lama-lama dia capek. Lama-lama dia nggak mau. Apalagi ketika dia ketemu, misalnya ada firman Tuhan yang mengatakan begini, kemudian dia nggak setuju, bertolak belakang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu kalau orang sebatas beragama itu akan seperti itu. Artinya firman Tuhan itu sesuai dengan keinginannya. Oh ini ya saya taat, kalau ini enggak, ini susah. Nah artinya saya mau tunjukkan kepada saudara, kalau orang beragama itu kayak begitu. Ketemu ayat yang gak setuju dalam Alkitab, ini salah tulis ini. Ayat ini gak mungkin. Mana ada ayat kayak begini. Nah kalau orang sekedar agama, yang kedua tadi saya bilang orang yang beragama saja, nah dalam ketaatannya kepada Tuhan, dalam ibadah kepada Tuhan, ini orang-orang yang paling lelah di dunia. Ikut Tuhan itu terpaksa banget. Ikut Tuhan tuh penuh, hidupnya tuh penuh keluhan. Pokoknya mengeluh, nggak ada duit mengeluh, nggak ada beras mengeluh, apalagi kesandung di jalan mengeluh juga. Semua yang disalahkan Tuhan. Kenapa kayak begini ya? Kok kayak begini sih hidup ini? Nah akhirnya Tuhan yang disalahkan. Saudara, jadi yang perlu saya tegaskan, yang perlu saya ingatkan adalah saudara, dalam kita ikut Tuhan, ingat, kita ikut Tuhan mesti dengan hati yang tulus. Percaya Yesus. Kenapa saya tulis percaya Yesus? Karena melalui Yesuslah kita diberi hidup yang baru, diberi hati yang baru, hati yang taat. Dirubah cara berpikir kita, cara pandang kita diubah oleh Tuhan. Tujuan hidup kita diubah oleh Tuhan. Nah, jadi seperti itulah kita ikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan kepada saudara, ingat jangan cuman sampai beragama, ya. Tapi saudara mesti ketemu Tuhan, jumpa Tuhan dalam hidup. Tuhan yang mengubah hidupmu. Tuhan yang mengubah cara berpikir, cara pandangmu tentang hidup ini. Tuhan yang mengubah hatimu menjadi baru. Nah, itu yang dicari Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita cuma sekedar beragama, ya itu tadi. Banyak orang lelah dalam mengikut Tuhan. Banyak orang capek. Makanya gak heran. Banyak orang di gereja ini juga sering kali kau datang dan pergi sesuka hatimu. Datang nih rajin, tapi begitu ketemu masalah di dalam gereja, udah menghilang. Pergi, kemana perginya? Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mari kita ikut Tuhan. Ingat bahwa ikut Tuhan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Kepentingannya adalah kepentingan buat Tuhan, bukan untuk kita. Tapi dalam hal ini saudara gak usah takut untuk diri saudara. Tuhan bilang begini di Matius 16 itu waktu Petrus tanya, Tuhan kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut-Mu. Apa yang akan kami peroleh? Tuhan bilang begini, pertama, kau akan dapatkan semua akan digantikan kepadamu apa yang hilang dari hidupmu. Yang kedua Tuhan bilang, kau akan memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Itu yang Tuhan bilang sama Petrus waktu dia tanya. Nah jadi Bapak Ibu, mari kita di dalam mengiring Tuhan, khususnya kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Nah perhatikan poin-poin tadi, seringkali itu menjadi jebakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini hanya berpusat kepada diri kita, hanya untuk mencari kepentingan kita. Hati-hati, kekayaan itu baik di mata Tuhan. Orang kaya itu dikasihi Tuhan, tapi kekayaan membuat orang sombong, itu yang dibenci Tuhan.
Tuhan memberkati.